Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Teman-teman yang sedang menonton video ini berarti tertarik dong untuk mendengarkan penjelasan tentang implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat. Berbicara mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat, pertama tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu implementasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Nah, sedangkan etika sendiri secara singkat diartikan sebagai aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Maka dari itu, jika kita artikan kalimat implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat, berarti merujuk pada pelaksanaan dan penerapan bisnis dalam masyarakat sesuai dengan aturan dan norma dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dari pengertian di atas, maka implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat tentu tidak terlepas dari pertama adalah peran negara untuk mewujudkan penerapan etika bisnis Islam dalam masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, negara mempunyai tanggung jawab dan peran untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menjamin bahwa setiap pekerjaan dan penghidupan masyarakatnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah atau ajaran tentang moral, khususnya secara terminologi adalah bersumber terutama dari ajaran apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan dan memastikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga hizbah tersebut adalah pertama, Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN dan Dewan Pengawasan Syariah atau disingkat dengan DPS. Kemudian yang kedua, Komite Pengawasan dan Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Yang ketiga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. Yang keempat adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat YLKI. Kemudian yang kelima adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK. Kemudian selanjutnya adalah kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat atau social control adalah suatu mekanisme atau suatu upaya, teknik dan strategi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha, pelaku bisnis harus memperhatikan secara terpenuhi beberapa prinsip etika dalam Islam. Di antaranya, pertama, jujur dalam takaran atau quantity. Kemudian yang kedua, menjual barang yang baik mutunya atau quality. Yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah atau al-qasam. 4, longgar dan bermurah hati atau tasamuh dan tarahum. Dan yang kelima, membangun hubungan baik antara kolege. Yang keenam, menetapkan harga dengan transparan. Yang ketujuh, jangan menyembunyikan kecacatan barang. Yang kedelapan, larangan tentang riba. Yang kesembilan, dianjurkan untuk berzakat. Dan yang kesepuluh adalah mencatat utang piutang. Etika
ketiga, untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan bermartabat. Kemudian selanjutnya adalah ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah: pertama, seorang berbisnis harus bersikap jujur atau siddiq. Siddiq adalah berkata jujur atau benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan Sang Pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar di dalam melakukan kegiatan. Yang kedua adalah amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sikap amanah nilai dasarnya terpercaya, dan nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Yang ketiga adalah adil. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah salah satunya adalah keadilan. Itulah penjelasan seputar implementasi etika bisnis dalam masyarakat. Nah, sekarang tentunya teman-teman sudah ada gambaran dong tentang implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat. Sebelumnya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.